Wajah Zhu Qingxiu penuh dengan keterkejutan, dan dia perlahan tenggelam ke dasar laut. Apa yang sedang terjadi? Teknik apa yang kamu gunakan? Bahkan laut mati pun tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Zhu Qingxiu bertanya dengan bingung. Jangan tanya aku dulu. Aku ingin bertanya, apa hubungannya kamu mengikuti Su Jiazhen? Siapa kamu, Zhu Qingyue? Chen Ping bertanya. Zhu Qingxiu tertegun sejenak, lalu memandang Chen Ping dan berkata, bagaimana kamu tahu tentang kota Zujia? Bagaimana kamu tahu tentang saudara perempuanku Zhu Qingyue? Kalau begitu Zhu Qingyue adalah adikmu. Sepertinya tebakanku cukup bagus. Meskipun wajahmu hanya tersisa separuh, kamu terlihat persis seperti adikmu. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Tapi wajah Zhu Qingxiu tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak suka orang lain membicarakan wajahnya. Zhu Qingxiu memakai kembali topengnya dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa tahu tentang saudara perempuanku? Chen Ping tidak punya pilihan selain menceritakan secara detail bagaimana dia bertemu Zhu Qingyue, tapi dia tidak menyebutkan Xiao Feng yang mengikuti Zhu Qingyue. Ketika Zhu Qingxiu mendengar ini, dia langsung menjadi marah, kalau begitu kota Qijia benar-benar tidak masuk akal. Beraninya mereka memperlakukan kota Zujia kita seperti ini sebelum sekte Wanjian kita dihancurkan. Apa yang terjadi dengan sekte Wanjianmu? Mengapa sekte itu dihancurkan? Apakah hanya karena para penggarap iblis itu memata-matai rahasia sekte Wanjianmu? Dan sekte Wanjianmu terlalu lemah. Beberapa pembudidaya iblis memusnahkanmu. Chen Ping tidak mengerti, para pembudidaya iblis itu tampaknya tidak terlalu kuat, bagaimana mereka bisa memusnahkan sebuah sekte. Jangan bicara omong kosong, sekte Wanjian kami tidak lemah, jika tidak, ayah saya tidak akan mengirim saya ke sekte Wanjian untuk mempelajari keterampilan. Hanya saja aliansi penyegel iblis mencoba memenangkan sekte Wanjian kami, tetapi guru tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, jadi aliansi penyegel iblis mengirim sejumlah besar pembudidaya iblis untuk menyerang kami secara diam-diam. Petik 2. Karena kehancuran sekte pemurnian senjata, sekte Wanjian kami belum dapat memperbarui pedang palsu selama lebih dari 10 tahun, mengakibatkan penurunan kekuatan yang tajam. Pada akhirnya, murid-murid sekte Wanjian melarikan diri sampai mati. Guru memberi saya buku rahasia sekte Wanjian untuk diamankan. Saya mengambil buku rahasia itu dan lari bersembunyi di Laut Mati. Karena saya menghindari pengejaran, saya tidak sengaja terjatuh ke Laut Mati dan separuh wajah saya menyentuh air laut, sehingga saya menjadi seperti ini. Saya bersembunyi di pulau-pulau di Laut Mati. Saya tidak berani pulang karena saya takut kerabat saya di kota Zujia akan dirugikan. Aku tidak tahu apakah ini sudah lama sekali. Apakah ayah dan yang lainnya baik-baik saja? Zhu Qingxiu tidak bisa berhenti menangis saat mengingat masa lalu. Aliansi penyegel iblis terlalu buruk. Cepat atau lambat, aku akan memberantas aliansi penyegel iblis. Mata Chen Ping bersinar karena kedinginan. Ada apa denganmu? Kudengar aliansi penyegel iblis memburumu dengan persembahan selama 100 tahun. Apakah kamu memiliki kebencian yang mendalam karena mengikuti aliansi penyegel iblis? Zhu Qing kultivasi bertanya. Tidak ada dendam besar, aku membunuh putra pemimpin aliansi penyegel iblis. Chen Ping berkata dengan ringan. Apa? Zhu Qingxiu memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dan akhirnya mengacungkan jempol kepada Chen Ping dan berkata, kamu sangat hebat. Oke, jangan puji aku. Aku mudah bangga. Aku punya beberapa pil di sini. Kamu bisa meminumnya dan kamu akan pulih lebih cepat. Chen Ping mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan menyerahkannya kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu tidak sopan dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Saat obat mujarab masuk ke mulut, aliran air jernih langsung mengalir ke seluruh tubuh, membuat Zhu Qingxiu merasa nyaman di sekujur tubuh. Aku tidak menyangka kamu memiliki ramuan berkualitas tinggi. Zhu Qingxiu tidak bisa tidak mengaguminya. Aku punya banyak hal baik. Begitu kamu mengenalku, aku jamin kamu tidak akan bisa hidup tanpaku, Chen Ping berkata dengan bercanda. Zhu Qingxiu memutar matanya ke arah Chen Ping, lalu menutup matanya dan mulai mengedarkan energi spiritualnya untuk pulih. Saat Zhu Qingxiu sedang memulihkan diri, Chen Ping mulai bermain dengan pohon suci. Pohon suci itu masih berjuang di laut, tetapi Chen Ping mengendalikannya sehingga pohon suci itu tidak bisa melarikan diri. Kebetulan saya membutuhkan energi abadi untuk berlatih. Setelah saya menghabiskan energi abadi Anda, saya akan melihat bagaimana Anda masih berjuang. Ningjue hati Chen Ping sedang berlari, dan sejumlah besar energi abadi dari pohon suci mulai dihirup ke dalam tubuh Chen Ping. Pada mulanya pohon keramat itu berjuang mati-matian,
namun pada akhirnya perjuangannya semakin melemah. Tolong, berhentilah menghisap, aku akan mati jika kamu terus menghisap. Saat ini, pohon suci itu benar-benar mengeluarkan suara, dan suaranya terdengar seperti seorang wanita. Ini mengejutkan Chen Ping, yang buru-buru berhenti menyerap dan melihat sekeliling. Saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi saya mengarahkan pandangan saya ke pohon suci. Apakah kamu baru saja mengatakan sesuatu? Chen Ping bertanya pada pohon suci di tangannya. Pohon keramat itu menggoyangkan dahannya, ini aku, siapa lagi selain aku? Sial, bagaimana kamu, sebatang pohon, masih bisa berbicara dan sadar? Aneh sekali. Mata Chen Ping melebar karena tidak percaya di wajahnya. Chen Ping, gunakan kesadaran spiritualmu untuk mengikuti pohon itu untuk berkomunikasi. Mungkin bukan karena pohon itu sadar, tetapi seseorang tidak punya pilihan selain menyembunyikan jiwanya di pohon. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata. Chen Ping langsung menembus pohon suci dengan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap, Chen Ping menemukan bahwa sesosok tubuh perlahan muncul di pohon suci. Ini adalah wanita berjubah ungu. Wajahnya sangat jelek dan dia terlihat sangat lemah. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu ada di antara pepohonan? Chen Ping bertanya setelah mendekati wanita itu. Namaku Zier, dan aku adalah salah satu dari 7 peri di surga. Setelah perang antara dewa dan iblis, aku jatuh ke dunia surga dan bumi. Jiwa yang tersisa tidak memiliki tempat untuk terikat. Itu adalah akan menghilang, sehingga hanya dapat menempel pada bagian dari pulau terpencil ini. Awalnya, saya tidak memiliki banyak energi abadi di tubuh saya, tetapi sekarang setelah Anda menyerap sebagian besar energi abadi, saya khawatir saya tidak akan dapat mempertahankannya lama-lama. Zier itu berkata tanpa daya. Salah satu dari 7 peri. Mata Chen Ping membelalak. Saat berada di dunia sekuler, dia telah mendengar cerita 7 peri sejak dia masih kecil. Tanpa diduga, saya bertemu salah satu dari 7 peri hari ini. Maafkan aku, izinkan aku membantumu pulih. Chen Ping mulai menuangkan energi peri yang diserap ke pepohonan lagi. Segera, wajah Zier menjadi lebih cerah, tetapi tidak peduli berapa banyak energi peri yang ada, sisa jiwa Zier hanya bisa berada di pepohonan, kecuali pembawa lain ditemukan, atau Zier dapat dibentuk kembali. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya melarikan diri dari pohon ini. Bahkan jika saya dirasuki binatang, itu lebih baik daripada dirasuki pohon ini. Zier memohon pada Chen Ping. Kalau begitu Zhu Qingxiu sudah lama tinggal di pulau itu, kenapa kamu tidak memilikinya? Chen Ping bertanya dengan bingung. Zhu Qingxiu pernah berada di pulau itu dan sering pergi ke tebing untuk menyerap energi peri. Ada kemungkinan besar Zier akan merasuki Zhu Qingxiu. Zier menggelengkan kepalanya, aku terlalu lemah sekarang, dan aku tidak bisa terikat dengan orang yang kuat. Terlebih lagi, gadis cantik itu juga orang yang menyedihkan. Aku tidak tega jika dia tinggal bersamaku di pulau itu begitu lama. Aku tidak menyangka kamu cukup baik hati. Saat kamu bertemu denganku kali ini, kamu memiliki keberuntungan. Aku dapat membantumu membentuk kembali tubuhmu tanpa kamu merasuki orang lain. Chen Ping memiliki batu iblis surgawi. Jika waktunya tiba, dia bisa pergi ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan tubuh Zier. Benarkah? Terima kasih banyak, Guru. Suatu hari ketika saya kembali ke alam surga, selama guru terbang ke alam surga, saya pasti akan membalas budi. Chen Ping buru-buru membantu Zier. Bagaimanapun, dia adalah seorang peri. Meskipun dia hanya memiliki sisa jiwa, statusnya juga mulia. Nona Zier, kamu tidak harus seperti ini, tapi kamu harus menerima keluhanmu terlebih dahulu dan tetap berada di dasar laut. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku, aku akan membawamu menjauh dari dasar laut, lalu pulihkan tubuhmu. Chen Ping berkata pada Zier. Sekarang Zier terikat pada pohon, Chen Ping tidak bisa memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Dia tidak bisa memeluk pohon setiap hari. Jika Anda mencabut pohon dan beberapa orang memperhatikan bahwa pohon tersebut memiliki energi peri, kemungkinan besar pohon tersebut akan berada dalam bahaya. Jadi Chen Ping memutuskan untuk meninggalkan Zier di dasar laut. Bagaimanapun, tidak ada yang datang ke dasar laut mati. Setelah Chen Ping menangani masalah ini di kota Zujia dan membawa Zhu Qingyue kembali ke dinasti Xiao, dia dapat membawa Zier ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan fisik. Oke, Zier akan mengikuti pengaturan master dalam segala hal. Zier memberi sedikit hormat dan berkata. Chen Ping memandang Zier,
yang sopan dan santun, dengan temperamen seorang wanita, tidak heran dia adalah peri ketujuh, etiketnya sangat tinggi. Menarik kesadarannya, Chen Ping meletakkan pohon di tangannya di tempat yang datar. Untuk mencegah pepohonan rusak oleh air laut atau orang lain, Chen Ping mulai mengukir pola formasi di sekelilingnya. Tidak mungkin setelah Chen Ping pergi, pepohonan langsung terbakar menjadi abu oleh air laut, yang akan merepotkan. Saat Chen Ping mengukir pola formasi, dia juga menambahkan beberapa api es yang sangat dingin untuk memastikan suhu di dalam formasi. Tepat ketika Chen Ping sedang berkonsentrasi mengukir formasi, Zhu Qingxiu perlahan membuka matanya dan menghembuskan nafas kekeruhan. Ramuan orang ini sangat bagus, dia pulih dengan sangat cepat. Zhu Qingxiu merasa segar dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Apakah menurutmu ramuanku sangat bagus? Aku akan memberimu lebih banyak lagi. Ambil dan gunakan. Chen Ping sepertinya mendengar kata-kata Zhu Qingxiu dan langsung melemparkan sebotol pil ke Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu meminum ramuan itu dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan Chen Ping, dan dia salah paham dengan Chen Ping pada awalnya, tetapi sekarang Chen Ping memberinya pil, Zhu Qingxiu selalu merasa sedikit malu. Ambillah, anggap itu sebagai kompensasi atas pedangmu. Chen Ping berkata perlahan, itu tidak akan berhasil. Karena kamu bilang kamu memiliki hubungan dengan Sekte Pemurnian Senjata, kamu harus memberiku pedang lain dari Sekte Pemurnian Senjata. Aku hanya ingin melihat apakah kamu benar-benar memiliki hubungan dengan Sekte Pemurnian Senjata, atau kamu hanya sesumbar. Zhu Qingxiu masih ingat pedang yang dipotong oleh Chen Ping. Oke, saat aku pergi ke Sekte Pemurnian Senjata, aku akan membawamu bersamaku dan membiarkanmu melihat apakah aku punya persahabatan dengan Sekte Pemurnian Senjata. Chen Ping mengabaikan Zhu Qingxiu dan terus mengukir pola formasi. Apakah kamu tahu cara menggunakan formasi? Baru kemudian Zhu Qingxiu menyadari bahwa apa yang digambar Chen Ping di tanah sebenarnya adalah formasi ukiran. Chen Ping mengabaikannya dan berkonsentrasi mengukir pola formasi. Formasi ini tidak hanya dapat melindungi pepohonan dalam formasi, tetapi juga menghalangi bocornya energi peri di pepohonan, agar tidak memperlihatkan posisinya. Zhu Qingxiu melihat lebih dekat, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya, dan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun Zhu Qingxiu tidak memahami seni formasi, dia tidak pernah makan daging babi dan tidak pernah melihat babi melarikan diri. Ketika Sekte Wanjian meminta Master Formasi untuk mengatur formasi untuk melindungi Sekte, Master Formasi juga mengukir pola formasi satu demi satu. Pola formasi itu terlihat jauh lebih sederhana daripada pola Chen Ping, dan juga memiliki banyak manfaat dari Sekte Wanjian, tapi Chen Ping, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, dapat dengan mudah menggambar pola formasi yang sangat rumit. Perlu Anda ketahui bahwa semakin maju suatu formasi maka semakin kompleks pula pola formasinya, dan semakin sulit pula menggambarnya. Zhu Qingxiu tidak mengetahuinya, tapi dia pernah mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping masih seorang Master Arai dan Master Arai Senior. Dia benar-benar meremehkan Chen Ping.